Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui Bapak Ibu, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh kebarokahan. Segala amal baik akan dilipat gandakan, terlebih di Mekah Masjidil Haram, kebaikan akan dilipat gandakan sampai 100.000 lipatan. Untuk itu, saya Abah Jojo memberi kesempatan pada Bapak dan Ibu yang ingin sedekah di Masjidil Haram, sedekah di Mekah Madinah berupa sedekah jariyah, bisa wakaf Al-Quran, wakaf kursi lipat, sedekah kurma, badal umroh, sedekah sajadah, dan lain-lainnya. Silahkan bisa menghubungi Abah, yaitu ke nomor WA 0823 1175 1354. Dan sebagai tanda bukti amanah itu sudah dikerjakan, maka insya Allah akan dikirim bukti foto atau video saat melaksanakan amanah tersebut ke Bapak Ibu. Demikian, semoga Allah memberikan ganti yang lebih banyak, rezekinya tambah lancar, tambah barokah, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu pada saat di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini saya akan melanjutkan mengenai perlengkapan ibadah haji khusus untuk laki-laki yang perlu dibawa pada saat hajian. Kemarin Abah sudah buatkan, tapi itu khusus untuk wanita. Sekarang ini dilanjutkan perlengkapan apa saja, barang-barang apa saja yang perlu dibawa pada saat hajian, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, pada saat jemaah haji itu berangkat dari hotelnya masing-masing menuju ke Arafah, kemudian dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dan lanjut ke Mina. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, mengingatkan supaya dipersiapkan apa? Pulpen dan bukunya, sehingga nanti untuk dicatat, ya, supaya bisa nanti bermanfaat untuk di kemudian hari juga, ya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan, satu, baju koko. Ya, atasan koko atau baju koko ini cukup bawa 2. Yang kedua, silahkan membawa kaos tangan panjang. Jadi kaos tangan panjang ini nanti digunakan ya pada saat di Mina, pada saat akan tidur umpamanya, istirahat atau hari-hari lah umpama seperti itu. Yang kedua, silahkan membawa celana komprang atau biasa disebut celana sirwal. Kalau tidak biasa memakai celana celana komprang, ya boleh diganti dengan celana sopan atau celana kantoran yang biasa ada sabuknya, itu juga boleh. Cukup membawa 2. Kemudian silakan membawa CD atau celana dalam, silakan membawa sekitar 4. Kemudian ya, silakan membawa kain ihram untuk cadangan. Cukup 1 lembar saja. Ya, dikhawatirkan kain ihramnya itu terkena najis, maka ada gantinya. Kemudian yang keenam, silakan membawa kaos tangan pendek yang berkantong depan. Ya, cukup bawa 1. Nah, itu gunanya adalah untuk menempatkan barang-barang berharga, misalnya uang, HP, dan lain sebagainya. Ya, termasuk mungkin kalung, kalung identitas dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kemudian silahkan, tadi cukup 1 ya, kaos kantong depan yang biasa disebut kaos Doraemon itu, yang ada kantong depannya. Kemudian yang ketujuh, bawa sajadah yang tipis. Ya, biasa disebut sajadah untuk traveling. Tapi diusahakan jangan yang licin. Diusahakan yang keset, tapi jangan yang besar-besar. Yang simple saja, ya, yang secukupnya, yang kecil lah. Kemudian 8, bawa payung. Sebagaimana Abah pernah kasih contoh, payungnya itu yang
kecil yang bisa dilipat. Bahkan kemarin itu anak Abah itu beli di toko online, ya, toko oren, harganya insya Allah 45.000, tinggal dipijit langsung, dia punya langsung terbuka. Begitu juga pada saat menutupnya, pijit lagi langsung tertutup. Itu untuk kemudahannya. Abah sarankan bawa payung. Kok bawa payung Abah untuk apa? Nah, di sini pertanyaannya kadang-kadang sering ditanyakan. Jadi payung ini, Bapak Ibu, ya khususnya Bapak-Bapak, karena ini membicarakan Bapak-Bapak, itu bisa digunakan pada saat di Musdalifah. Karena sepengetahuan Abah, dari mulai dulu itu, kalau di Mina, di Arafah, itu tersedia tenda-tenda. Tapi kalau di Musdalifah, biasanya, ya itu kan lapangan luas, bahkan sekarang ini informasi terbaru itu digelar karpet. Kalau zaman dulu, tanah seperti biasa. Kalau sekarang sudah ada karpetnya, hanya saja tidak ada tendanya. Insya Allah seperti itu. Karena kemarin sahabat Abah baru pulang haji tahun 2023, itu bertemu sama Abah, kemudian menceritakan tentang hajinya. Jadi di Musdalifah itu ya tadi hamparan, lapangan luas, kemudian ada karpetnya, kemudian tidak ada tenda. Itu yang menyebabkan kalau ada keterlambatan bis datang, sehingga kan panas, tambah siang, tambah panas, nah itu yang menyebabkan bisa orang itu dehidrasi, kepanasan. Ya, jadi tujuannya bawa payung tuh untuk itu, tuh yang pertama. Yang kedua bisa dipergunakan pada saat mau lempar jumroh. Baik itu tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, umpamanya betul-betul panas di perjalanan pada saat menuju jumroh Aqobah, Ula Wusta, itu bisa digunakan payung, tuh ya. Kemudian payung ini Bapak Ibu, kenapa saya pentingkan? Ya, karena kan tadi ya intinya pada saat di Musdalifah itu sangat-sangat dibutuhkan. Jangan lupa itu. Selanjutnya ya masih nomor 8, silahkan laki-laki tetap membawa topi sport model olahraga yang ada depannya itu kan. Nah itu tujuannya pada saat nanti tanggal 11, 12, 13 itu kan sudah tidak berihram. Bisa memakai topi pada saat akan lempar jumroh. Ya, selain bawa payung, bawa topi. Kemudian jangan lupa membawa kacamata baca. Kalau sekiranya ya, bapak-bapak ini sudah memerlukan kacamata baca dan juga boleh membawa kacamata hitam ya. Ya, sedikit fashion lah seperti itu. Kemudian silahkan membawa handuk kecil. Ya, tidak usah besar-besar. Ya, mungkin ukurannya sekitar 80 kali 30 umpamanya. Kegunaannya untuk apa, Bah? Kegunaannya adalah pada saat nanti mandi, baik itu di Arafah, baik itu di Mina, itu kan pakai handuk, ya. Nah, kemudian bisa juga digunakan nanti pada saat berjalan, ya. Berjalan dari Mina menuju ke mana? Dari tendanya menuju ke tempat lempar jumroh itu kan panas. Biasanya bisa dikudungkan, ya, dikudungkan di kepala, kemudian pakai payung dan lain sebagainya. Karena apa? Walaupun sudah pakai payung, tapi panasnya itu Masya Allah masih terasa di kepala, di badan itu masih terasa. Nah, untuk itu Abah perhatikan juga banyak sekali jamaah-jamaah di tahun 2023 kemarin itu, ya, selain pakai payung tapi kepalanya itu dikepruk pakai handuk. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-11, ya. Silahkan membawa sendal jepit cadangan. Pada saat hajinya, kan laki-laki diusahakan pakai sandal karena supaya mata kakinya tidak tertutup. Hanya saja Abah sarankan membawa sendal cadangan yang tahan air. Boleh sandal ceplek, sandal jepit. Dan di samping itu khawatir keinjek orang putus. Makanya tadi ya Abah sarankan bawa cadangan, ya. Cukup 1. Kemudian bawa botol minum yang ada tutupnya. Ya, nanti buat ngambil air minum dan lain sebagainya. Ya, botol minum atau gelas untuk minum tapi ada tutupnya. Dalam hal ini memang yang baik itu adalah yang Abah maksud itu adalah botol
yang seperti gelas tapi ada tutupnya. Kemudian ke-13, silahkan membawa karpet alas. Ya, karpet alas untuk alas. Nah, itu tujuannya umpamanya ingin digelar buat sholat umpamanya. Walaupun di sana memang ada tersedia karpet digelar, tapi kan sudah nggak karuan ya. Biasanya seperti itu ya. Oh, udah ya nggak karuan lah, namanya manusia kan bukan 1-2 orang. Tapi kalau kita misalnya membawa karpet sendiri ya, kan terjaga kesuciannya dan lain sebagainya ya. Barangkali bisa digunakan untuk sholat ya, atau hal-hal yang lainnya. Bisa juga berupa spray umpamanya. Ya, kalau tidak karpet ya, maksudnya karpet plastik yang meteran. Kadang-kadang kan buat perlak, kalau misalnya punya anak kecil, kasurnya kan suka dikasih karpet. Nah, itu jenisnya seperti itu. Ada yang warna coklat, ada warna hitam, biasanya meteran. Bisa juga membawa, kalau tidak mau itu bisa bawa apa tadi? Spray. Ya, ukuran 2 meter kali 160 lah. Nanti bisa digunakan misalnya tadi untuk ya tidur-tiduran apa di situ, ya. Jadi kan ada alas tapi dialasi lagi, tuh ya. Kemudian yang ke-14, silahkan membawa makanan ringan. Bisa juga buah-buahan seperti kurma. Ini kurma sangat penting Bapak Ibu. Ya. Walaupun di Arafah, walaupun di Mina itu insya Allah banyak makanan dan disediakan. Ya. Tapi ingat, kalau di Musdalifah sepengetahuan Abah, karena memang ya, jalurnya setelah selesai tanggal 9 wukuf, biasanya setelah maghrib itu kan jamaah-jamaah kan menuju ke mana? Ke Musdalifah, dan itu sudah makan. Biasanya makannya itu nanti di Mina. Berarti boleh kita mempersiapkan bawa makanan cemilan. Ya, dikhawatirkan penjemputan bisnya itu terlambat, gitu ya. Yang Abah sarankan bawa kurma, karena kurma ini selain seratnya bagus juga kan mengandung tenaga, ya. Jadi gula itu kan manis untuk tenaga, ya. Kemudian boleh bawa roti, ya, bawa biskuit, apel, bawa pisang umpamanya, atau bawa buah pir atau jeruk. Nah, ini dipersiapkan dari mulai Mekahnya. Tapi kalau ternyata nanti di Arafah, ya, dikasih buah-buahan dan lain sebagainya, bisa juga dibawa, ya. Nanti bisa dibawa. Dan jangan lupa, ya, bawa yang namanya botol air mineral. Nah, kegunaannya yaitu nanti pada saat dari Arafah supaya diisi. Ya, botol air minumnya itu boleh bawa 2, bawa 3 boleh. Bawa tuh ke Musdalifah. Dikhawatirkan di Musdalifahnya haus. Berarti kan sudah bawa bekal, bawa air minum. Karena kemarin ya sahabat Abah yang haji itu tahun 2023 terlambat penjemputannya bisnya sampai siang. Orang kepanasan, kehausan, bahkan mungkin kelaparan. Ya. Jadi kalau kita bawa bekal kan tenang. Payung ada umpamanya, ya. Jadi kalau laki-laki kan pakai pakaian ihram, kalau payung boleh berpayung. Yang tidak boleh itu payungnya nempel di kepala. Kan ada tuh yang payung kecil tapi ditempel di kepala, itu memang tidak boleh. Kalau yang dipegang tangan berupa payung biasa ya, itu boleh. Kemudian ke-15, silahkan membawa alat mandi. Ya, sikat gigi, pasta gigi, ya. Dan juga bisa sekalian bawa gayung yang lipat. Jadi pada saat mau ke kamar mandi di Arafah, di Mina, itu kan sekalian ya, bawa gayungnya umpamanya untuk apa, Abah? Untuk bersuci. Ya, kita siap-siap kalau barangkali dibutuhkan, ya. Bawa sabun, bawa pasta gigi, bawa sikat gigi, bawa gayungnya, tapi gayungnya yang gayung lipat saja. Murah harganya insya Allah 15 ribuan di toko oren, di online shop. Jadi bisa dilipat. Kalau gayung biasa kan yang umumnya di pasar-pasar itu kan tidak bisa dilipat. Kalau ini yang Abah maksud itu yang bisa dilipat supaya mudah bawanya, ya. Kemudian, nah ini yang ke-16, diusahakan ya, dari Indonesianya itu mempersiapkan beli kantong urin. Kantong urin ini bisa dipergunakan nanti pada saat di Musdalifah apabila betul-betul ngantri. Ya, di WC-nya tuh ngantri. Terkadang yang ngantri itu 15 orang, ya, 20 orang. Kalau betul-betul lagi penuh itu,
Makanya kan tadi kalau tidak tahan bagaimana? Nah, itu bisa digunakan kita pipisnya pakai kantong urin. Caranya bagaimana? Caranya kan tadi Abah suruh bawa spray, kalau enggak karpet. Caranya bikin aling-aling. Minta tolong ke teman-temannya, nanti gantian kalau mau pipis di aling-aling seperti itu. Tuh ya. Jadi yang pipis di tengah, umpama yang 4 orang bikin aling-aling. Tuh ya. Kemudian setelah pipis silahkan dilap pakai tisu, disucikan pakai tisu. Selanjutnya yang ke-17, silahkan membawa obat-obatan. Ya, berupa apa Abah? Yang pertama silahkan bawa obat demam, obat sakit kepala, obat batuk, obat lambung biasanya. Nah, kemudian bawa koyo, ya. Kalau untuk pegal-pegal biasanya kalau Abah bawa koyo. Atau juga mungkin obat-obatan yang lain yang dibutuhkan. Dan juga bawa vitamin secukupnya saja, baik itu obat-obatan maupun vitamin, diusahakan secukupnya, jangan semua vitamin, obat-obatan dibawa berat. Kebutuhannya itu kurang lebih sekitar 5-6 hari, itu ya. Karena hajian itu dimulai tanggal 8 sampai tanggal 13, berarti 6 hari. Selanjutnya yang ke-18, bawa plastik kresek yang ukuran ya sedang lah untuk pakaian-pakaian kotor ya, atau misalnya nanti pada saat di Musdalifah, pada saat pipis pakai kantong urin itu bisa digunakan untuk bungkus tadi kantong urin yang sudah digunakan ya, bisa umpama bawa ya 5 biji umpamanya ya. Kemudian 19 ya, 19 ini sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Barang-barang tadi yang Abah sebutkan itu kan dimasukkannya kemana? Nah, yang ke-19 ini silahkan membawa tas ransel yang ukuran anak SMP, tidak terlalu besar tapi dibilang besar. Ya. Tujuannya apa? Kok malah Abah sarankan pakai tas ransel? Supaya mudah. Kalau pakai tas teng-tengan itu biasanya sedikit repot. Kalau kita, ya, ransel kan ada di punggung, tangan kita kan jadinya bebas, bisa untuk bawa apa umpama plastik yang lainnya dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk laki-laki silakan membawa peci, ya, boleh pakai peci haji, maksudnya bawa peci haji, boleh bawa peci yang warna hitam, ya, peci Indonesia songkok juga boleh ya. Gunanya untuk apa Abah? Nanti pada saat setelah tahallul, tanggal 10 setelah melempar, kemudian kan menyembelih, kemudian tahallul, itu bisa digunakan barangkali ingin memakai peci. Kemudian, ya, silahkan membawa alat cukur atau gunting. Ya, alat cukur yang modelnya kayak seperti tukang cukur itu juga boleh. Ya, tapi dimasukkannya kemana? Masukkanlah ke koper bagasi atau gunting kecil, itu boleh. Kalau umpamanya dari depannya dilarang, berarti nanti beli pada saat berada di Mekah. Itu banyak yang jual gunting ya di pertokoan. Kemudian yang 22, silahkan membawa tisu kering. Untuk apa? Untuk bersuci nanti pada saat dibutuhkan. Yang 23, bawa krim pelembab kulit. Insya Allah yang sudah-sudah itu, kalau di Mekah, di Tanah Haram itu, udaranya kering. Walaupun musim hujan, tetap kering udaranya, tidak selembab di Indonesia. Itu yang menyebabkan terkadang bibir jadi pecah-pecah. Kemudian, kaki yang belakang tuh, yang bawah belakang biasanya suka pecah-pecah belah. Itu kalau sudah belah itu sakit sekali kalau berjalan. Nah, untuk itu bisa dipergunakan, bisa beli yang namanya Vaseline. Yang tidak wangi diusahakan bisa beli di online shop, karena ada biasanya pelembab kulit yang tidak wangi. Kalau Abah biasa pakai Vaseline, ya dipersiapkannya seperti itu. Bisa digunakan nanti umpama pada saat betul-betul dibutuhkan. Nah, kemudian jangan lupa juga membawa tas ransel yang sangat tadi simple. Namanya tas ransel apa ya? Godi bag atau apa ya bahannya? Nah, itu bisa beli, harganya murah kok. Kalau Abah itu tempo hari beli 5 real di Bin Daud. Itu yang modelnya, ya, kalau di video sebelumnya itu kan Abah
videokan warnanya merah jambu. Jadi talinya itu seperti tali apa ya, tambang. Jadi tas ransel yang biasa untuk tempat sendal. Nah, itu digunakan untuk apa? Pada saat melempar jumroh nanti, ya. Jadi isinya itu air minum, ya. Kemudian kalau umpamanya ya apalah makanan, apalah umpamanya dibutuhkan, itu sangat simpel, ya. Untuk tempat batu kerikil itu kan juga sangat dibutuhkan. Dan mengenai batu kerikil, ya Bapak Ibu, boleh, ya sunahnya memang tuntunannya sunahnya itu boleh kita tuh mencari di Musdalifah pada saat mabit di Musdalifah. Adapun umpamanya saya mau mencarinya di Arafah, ya. Kemudian nanti sisanya di Musdalifah itu juga boleh. Berapa banyak Abah yang dibutuhkan untuk melempar jumroh ketiga jumroh, yaitu Aqobah, Ula Wusta, itu 70, totalnya 70 batu. Siapkan saja dilebihkan, ya takutnya kan pada saat melempar ternyata tidak tepat atau nggak pas, ya lebihkan 80 umpama itu boleh, seperti itu ya. Dan juga ya tadi diusahakan ya pada saat berangkat ke mana tadi tuh, ke Arafahnya, Abah sarankan ya supaya memperbanyak doa kepada Allah agar sukses ibadah hajinya. Dan jangan melewatkan waktu-waktu yang betul-betul mustajab untuk berdoa. Di antaranya yaitu pada saat tanggal 9 Zulhijjah, ya. Waktu apa? Waktu wukuf di Arafah. Wukuf ini dimulai pada saat matahari tergelincir atau masuk zuhur, itu ya. Afdolnya seperti itu, dimulainya sampai mana? Sampai menjelang maghrib. Ya, itu silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Itu merupakan waktu yang mustajab. Ya, boleh diulang-ulang doanya. Ya, di samping itu, ya, ada juga waktu yang mustajab. Bisa pada saat di Musdalifah, pada saat setelah selesai sholat subuh. Ya, dalilnya itu pada saat Nabi ingin pergi ke Mina. Ya, jadi Nabi berdoa terlebih dahulu setelah sholat subuh. Ya, setelah matahari mulai menguning, tapi matahari belum keluar. Nabi itu sudah setelah sholat subuh mulai terang sedikit, barulah keluar meninggalkan Musdalifah. Namun sebelumnya Nabi berdoa dulu. Atau juga bisa berdoa pada saat setelah melempar tadi, ya, Ula Wusto, Tugu Ula Wusto. Pada saat apa? Tanggal 11, 12, dan 13. Ya, setelah melempar jumroh ula, 7 kali melempar, kemudian melipir berdoa. Begitu juga pada saat setelah melempar jumroh wusta. Ya, seperti itu berdoa. Tapi kalau setelah melempar jumroh Aqobah, tuntunannya, ya, sunahnya itu tidak ada berdoa. Langsung saja selesai melempar pulang. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Sedikit informasi Bapak Ibu, insya Allah di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh kebarokahan. Nah, Alhamdulillah hari ini dan juga kemarin-kemarin itu ada beberapa orang yang menitip ke Abah. Ada yang menitip sodakoh kurma, ada yang menitip sodakoh Al-Quran untuk diwakafkan di Masjidil Haram. Nah, ini mumpung bulan Ramadan itu bisa, ya, bisa nitip ke Abah, ya. Jadi bisa menghubungi nomor Abah, bisa titip ke Abah misalnya, ya, ingin mewakafkan Al-Quran umpamanya untuk bapaknya, ibunya, dirinya, ya keluarganya umpama ada 5 orang, berarti kan butuh 5 Al-Quran. Nanti insya Allah tim Abah yang akan mengerjakan semua amanah yang diberikan ke Abah. Jadi ada timnya tersendiri. Kebetulan Abah punya tim, ya, saudara Abah yang ada di Mekah. Ya, beliau ini ya sudah lama tinggal di Mekah, terkadang 3 bulan sekali barulah pulang menemui keluarganya. Ya, sehari-harinya atau banyaknya ya memang tinggal di sana, tuh ya. Nah, sering berkomunikasi dengan Abah, barangkali ada tugas dari Abah dan sebagainya. Atau barangkali ada saudaranya yang ingin ibadal umrohkan, itu juga bisa. Ya, karena kemarin itu ada dari insya Allah dari Taiwan, ya, nitip ke Abah
orang tuanya supaya bisa dibadal umrohkan. Itu juga bisa, tuh ya. Insya Allah bisa dilaksanakan, ya. Silahkan beramanat ke Abah, insya Allah dilaksanakan. Supaya lebih jelas, bisa menghubungi nomor nanti yang akan Abah tayangkan. Jadi yang namanya wakaf Al-Quran bisa, kemudian barangkali ingin sodakoh, apa tadi, makanan, ya berupa kurma umpamanya boleh, umpama ingin wakaf kursi lipat ke Masjidil Haram, itu juga bisa. Ya, kemudian juga ya selain Al-Quran ada lagi sejadah umpamanya ingin sodako dibagikan di sana, bisa seperti itu ya. Insya Allah bisa nanti menghubungi nomor yang Abah buatkan. Di samping itu juga bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, alangkah baiknya Bapak Ibu supaya memperdalam keilmuan manasik haji dan umrohnya. Karena umumnya ya orang-orang yang akan haji dari Indonesia itu kan melaksanakan haji tamatu. Berarti Bapak Ibu harus mempersiapkan keilmuannya, dua keilmuan. Yang pertama harus tahu dan paham mengenai manasik umroh. Yang kedua mengenai manasik haji. Nah, kemarin itu Abah sudah membuka pelatihan di Learning Center Abah Jojo Group. Ya, jadi siapa saja silahkan bisa bergabung, ikut mendaftar, dan nanti caranya yaitu Abah dan teman-teman Abah, ulama-ulama yang betul-betul berpengalaman, bisa berbagi ilmu, memberikan keilmuannya. Baik itu mengenai haji, rukun haji, wajib haji, masalah dam, ya, kemudian apa saja perlengkapan yang perlu dibawa, bagaimana cara mengatasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian masalah keilmuan kesucian, belum lagi masalah sholat wajib, ya, pahala-pahala sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, itu Abah sarankan Bapak Ibu supaya dipersiapkan bisa ikut dengan cara mendaftar ke nomor nanti yang Abah akan tayangkan. Tujuannya apa? Semua itu sebagai bekal untuk Bapak Ibu beramal. Karena sebelum beramal baiknya memang harus berilmu. Nanti Abah kirim buku panduannya, ada buku panduan untuk haji, untuk umroh, ada juga buku panduan untuk sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan ibadah ini, harus betul-betul maksimal. Maksimal ibadahnya, kemudian bisa khusyuk, bisa yakin dengan apa yang dikerjakannya. Dan tentunya yang Abah ajarkan ini disesuaikan dengan tuntunan hadis-hadis dari Nabi. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit informasi mengenai haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.